Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta syukur kepadanya yang dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam majelis ini setelah sekian lama, tidak kurang dari 1 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita semua, dan itu tentu termasuk bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani fid din wa akhwati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengabadikan ukhuwah kita, sekalipun barangkali di dunia ini kita tidak bisa berjumpa, terus berkumpul. Kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mengabadikan ukhuwah kita ini bahkan sampai nanti ke jannahnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai seorang manusia, kita tentu mendambakan ketentraman jiwa, ketenangan batin. Bahkan hal ini juga merupakan hal yang menjadi dambaan semua orang tanpa terkecuali, apakah dia mukmin ataukah dia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti menginginkan ketenangan jiwa, ketentraman batinnya, karena segala fasilitas kehidupan yang kita miliki tidaklah lengkap rasanya, atau bahkan tidak ada artinya jika jiwa kita, batin kita tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa tentram, selalu ketakutan, gelisah, khawatir dan lain sebagainya, di mana itu semua pasti akan mempengaruhi lezatnya kenikmatan serta fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya lah, di antara karakteristik ahlul jannah yang sangat khas, kental sekali mereka miliki adalah ketentraman batin. Ketentraman batin, ketenangan jiwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari dada-dada mereka penyakit al-ghil. Ghil itu semua hal yang mengganggu ketentraman batin. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka semua bersaudara, saling melihat satu sama lain di atas dipan mereka bertelekan. Maka inilah yang insyaallah akan menjadi pembahasan kajian perdana kita di pekan hari ini, tentang sebab-sebab syar'i ketentraman jiwa, ketenangan batin. Tentu apa yang akan insyaallah kita sebutkan di sini tidaklah kesemuanya, hanya sebagian saja. Akan tetapi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lah kita sebut dengan sebab-sebab syar'i, yaitu yang bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa taala, imma minal kitabi wa imma minas sunnati. Kalau bukan dari Al-Qur'an, ya berarti dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib mengetahui ketentraman, sebab-sebab ketentraman hati yang bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah? Pertama, karena ketentraman hati merupakan dambaan kita semua. Kedua, karena yang memberikan ketentraman hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu mana hal yang benar-benar menjadi sebab datangnya ketentraman hati, datangnya ketenangan jiwa. Bukan berarti kita sedang mendiskreditkan ilmu pengetahuan ahli jiwa misalnya, tidak. Akan tetapi apa? Kita lebih ingin mengupayakan hadirnya ketentraman hati kita, jiwa kita, dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan. Dan apa yang Allah sampaikan pastilah benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebatilan. Naam. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nur ayat 55, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka bagi mereka yang Allah ridhai, dan Allah akan menggantikan rasa ketakutan mereka dengan keamanan, rasa ketakutan mereka dengan ketentraman. Maka yang pertama dari sekian banyak sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita semua yang hadir di sini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana saja kita menjaga keutuhan iman ini.
dari segala hal yang bisa merusaknya, seperti kesyirikan, seperti kemunafikan, seperti riddah, kekufuran, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita pernah merasa cepat puas diri, sudah merasa baik dan kuat tauhidnya, akidahnya, imannya. Jangan pernah merasa demikian. Karena sikap seorang mukmin yang tepat adalah senantiasa merasa khawatir kalau dirinya tersusupi penyakit kesyirikan yang merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kekufuran, atau kemunafikan, atau riddah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam faktornya. Kenapa kita harus bersikap demikian? Jangankan kita yang lemah iman, yang tidak ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan mukmin dan muslim. Para nabi saja itu sampai akhir hayatnya masih mengkhawatirkan masuknya kesyirikan pada diri dan keluarga mereka. Para nabi, bukan kita. Padahal para nabi adalah orang-orang yang pasti kuat imannya, pasti meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi masih mengkhawatirkan keselamatan diri dan keluarganya dari kekufuran dan kesyirikan. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk diri beliau dan anaknya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ibrahim 34 dan 35. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kira-kira Nabi Ibrahim ada kemungkinan nyembah berhala enggak? Enggak ada. Tapi ternyata beliau masih minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai nyembah kepada berhala. Terus anaknya Nabi Ibrahim siapa dan siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi atau orang biasa? Nabi. Kira-kira Nabi bakal nyembah berhala enggak? Enggak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang bapa masih mengkhawatirkan itu. Bukan berarti enggak percaya kepada Allah, akan tetapi beliau tetap berusaha untuk tahu diri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu sebagai teladan buat kita semua. Nabi Yakub alaihissalam sebelum meninggal dunia, apa wasiat beliau kepada anak-anaknya? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian menjadi saksi ketika kematian mendatangi Nabi Yaqub alaihissalam? Apa yang beliau katakan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Kalian nanti akan menyembah siapa sepeninggalku? Pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Padahal di antara anak-anak Nabi Yakub ada Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Udahlah, nggak mungkin meninggal dalam keadaan tidak beriman. Udah nggak mungkin lah. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan seorang nabi. Toh demikian masih juga beliau berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, mana siapa yang lebih harus berdoa minta perlindungan dari kesyirikan kepada Allah, kita atau beliau-beliau? Ya jelas kita. Kita ini orang biasa. Kita ini bukan nabi. Kita ini tidak ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan mukmin. Makanya kita butuh usaha yang ekstra untuk menjaga keutuhan iman kita. Apalagi yang namanya bentuk-bentuk kesyirikan itu terus terupdate, terus terperbaharui. Ya, seperti istilah-istilah orang sekarang ketika mengagumi skill temannya.
wah dia itu skillnya udah tingkat dewa. Pernah dengar istilah kayak begitu? Oh, skillnya orang itu udah tingkat dewa lah, udah nggak diragukan lagi. Coba, dewa itu keyakinannya siapa? Apakah keyakinannya seorang mukmin atau seorang musyrik? Seorang musyrik, ya. Tapi ucapan ini diikuti dengan latah barangkali begitu ya oleh sebagian kaum muslimin. Wah, kemampuan dia mau udah tingkat dewa lah levelnya begitu, ya. Ada lagi ucapan apa? Dewi Fortuna, sama aja, ya, Dewi Fortuna. Misalnya ada satu tim yang terus membombardir gawang lawannya, tapi ternyata ujung-ujungnya malah dia yang kalah, ya. Ada ungkapan gimana keluar, Dewi Fortuna belum berpihak pada tim A ini, ya. Satu pihak, satu sosok yang diyakini oleh orang-orang Yunani, ya, sebagai dewi pembawa keberuntungan, ya, Fortuna, ya, keberuntungan bagi mereka. Nah, ini kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang kalau diyakini lahir batin bisa membuat orang yang mengucapkannya keluar dari Islam, keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan ini bukan cuma sekedar pernyataan belaka. Harus ada upaya keras dari kita untuk menjaganya dan menyempurnakannya, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bisa naik, pasti turun gitu ya. Kalau turun udah pasti, kalau naik sifatnya bisa. Karena apa? Iman itu kita butuh pertahankan. Kalau enggak dipertahankan levelnya, pasti dia akan turun, ya. Bisa bertahan itu udah bagus. Kebanyakan kita turun. Ntar keluar dari majelis ini mulai turun dikit-dikit imannya, ya, sampai ke rumah, sampai ke kesibukan masing-masing. Makanya kita butuh usaha yang ekstra untuk meningkatkan keimanan dan menjaga keutuhannya. Dan keutuhan iman ini harus kita upayakan bukan hanya pada diri kita saja, tapi juga pada keluarga kita. Apalagi bapak-bapak sekalian yang sudah diamanahi keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanggung jawab besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, cara menjaga keluarga kita dari neraka adalah dengan cara bagaimana? Mengajarkan agama kepada mereka. Kita nggak cukup ya cuma sekedar apa istilahnya ya, mewanti-wanti gitu, awas hati-hati kamu jangan sampai masuk neraka ya nanti kalau mati. Kalau cuma begitu doang, anak juga udah tahu ya. Tapi caranya gimana supaya nggak masuk neraka, itulah yang menjadi tugas kita, memberitahu mereka. Ini loh kerjaan yang bisa bikin kamu masuk neraka. Ini loh ucapan yang bisa bikin kita bapak atau abi juga masuk neraka. Maka jangan diucapkan, maka jangan dilakukan. Terus kalau kita nggak punya ilmu, maka apa solusinya? Sekolahkan mereka di tempat-tempat yang fokus memberikan pendidikan agama, ya. Sehingga apa? Berarti kita sudah memberikan jalan kepada mereka untuk paham, untuk tahu mana jalan yang mengarahkannya ke surga, mana jalan yang mengarahkan dia ke neraka. Tinggal kita pilih yang mana saja, mau kita ajari sendiri atau kita percayakan kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk mengajari anak kita. Intinya itu merupakan usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga mereka dari api neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam suratul Hadid ayat 22 dan 23,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa saja musibah yang menimpa kalian, entah musibah yang menimpa di bumi kalian, kemarau panjang, paceklik, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya, atau menimpa pada diri kalian, sakit yang tidak kunjung sembuh, ekonomi yang tidak kunjung membaik, pekerjaan yang belum juga didapatkan, dan seterusnya, melainkan hal itu semua sudah ada dalam catatan kami sebelum kami adakan semua musibah itu. Yang demikian merupakan hal yang mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa kita tahu semua itu sudah Allah takdirkan? Kata Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak terlampau menyayangkan suatu hal yang terluput dari kalian. Kita kan nih seringkali punya rencana-rencana, seringkali punya target-target tertentu. Sudah kita upayakan gimana caranya rencana itu terwujud, terrealisasi. Sudah kita upayakan gimana caranya target itu tercapai. Qadarullah sampai akhir enggak juga terlaksana, enggak juga tercapai. Maka kalau kita tahu bab qada wal qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian tidak akan menjadi suatu hal yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena kita tahu target ini tidak tercapai padahal sudah kita usahakan karena memang Allah belum berkehendak. Ya sudah. Ya. Kita pengen anak kita misalnya sekolah di lembaga tertentu, qadarullah enggak diterima. Qadarullah dananya enggak cukup padahal kita sudah berusaha. Ya sudah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedih wajar, tapi tidak terlampau berlarut-larut dalam kesedihan. Kita sudah berusaha untuk mengobati orang tua kita sampai berhari-hari harus tinggal di rumah sakit. Qadarullah beliau Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ya sudah, sedih ya sedih, boleh, tidak masalah, akan tetapi tidak berlarut-larut karena kita faham itu hal yang sudah Allah kehendaki. Pun sebaliknya sama. Ketika kita bisa memperoleh suatu hal yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita dambakan, kita rencanakan, kita bahagia tapi enggak kebablasan. Kenapa? Karena kita sadar betul keberhasilan kita itu karena Allah yang menghendakinya. Bukan semata murni kegigihan kita, kehebatan kita dalam usaha, enggak. Ini diantara faedah belajar atau mengimani qada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi dua hal. Terlampau bersedih saat kehilangan sesuatu yang kita inginkan, tidak terlampau bahagia saat berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Tenang hati, ada di tengah-tengah. Sedih ya sedih sewajarnya aja, tidak kebablasan. Sampai akhirnya menggugat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya sampai saya harus menerima hukuman atau musibah seperti ini? Dia bertanya tentu bukan ingin tahu, tapi ingin menggugat Allah, mengingkari, seakan-akan dia protes. Saya ini enggak punya salah ya Allah, kok bisa-bisanya saya dapat musibah semacam ini? Dan apa yang dia lakukan, merasa tidak bersalah merupakan kesalahan tersendiri. Merasa tidak berdosa merupakan dosa tersendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kalian tazkiyah, anggap suci diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu mana hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalian enggak bisa mengatakan kalian bertakwa, suci, enggak pernah bikin dosa, enggak bisa. Ya, semua itu hanya sekedar harapan, tapi kalau sampai memastikan tidak bisa. Maka sebab yang kedua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman batin kepada kita adalah dengan mempertebal iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya musibah pasti terjadi, cepat atau lambat. Kita mau atau tidak mau. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji akan berikan kita musibah. Ya, Allah sudah berjanji akan berikan kita musibah. Dan kalau Allah berjanji, mungkin tidak Allah ingkari? Jawabannya tidak mungkin, pastilah akan Allah
tepati. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti kami akan uji kalian. Bisyai itu kata Allah Subhanahu wa taala artinya dengan sedikit. Bisyai'in min wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf dari rasa ketakutan. Wal ju' rasa kelaparan, wa naqas kekurangan harta, buah-buahan dan jiwa. Akan tetapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang mau tetap bersabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun itu, bukan hanya musibah kematian. Ucapan ini kalau di kita identiknya dengan musibah kematian, padahal itu umum, ya. Musibah apapun itu, kecelakaan wal'iyadzubillah, ya, tidak sampai meninggal dunia walhamdulillah, itu pun juga termasuk musibah. Hilangnya benda, hilangnya harta, itu juga termasuk musibah. Maka kita sabar atau enggak sabar, musibah pasti datang. Tinggal kita pilih saja. Kita mau sabar dapat pahala, kita enggak sabar enggak dapat pahala, maka tinggal pilih saja. Orang-orang yang enggak sabar ketika musibah itu biasanya cuma karena kalah menahan kepuasan batinnya. Kalau dia enggak ngamuk, kalau dia enggak teriak-teriak, enggak puas. Padahal coba tahan sebentar aja, ya. Kalau kata orang, ambil remote diri kita, pencet tombol pause, diem dulu aja. Enggak usah bersikap apa-apa. Jangan ngomong apa-apa, jangan bersikap apa-apa. Duduk sambil banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentaran insyaallah kecewa kita mulai mereda, sedih kita mulai mereda, amarah kita mulai mereda, sambil terus mengingat segala keutamaan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang mana hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati jadi semakin tentram? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Fa innahu la syai'a aladza lil qulubi wala ashha wala ahla min mahabbati khaliqiha. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang lebih lezat bagi hati kita, tidak ada sesuatu yang sangat manis bagi hati kita, tidak ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh hati kita, yang diinginkan oleh hati kita melebihi keinginannya terhadap cinta terhadap Allah sang penciptanya. Hati kita ini aslinya butuh siapa? Butuh Allah. Tapi seringkali dia dikalahkan oleh hawa nafsu. Pada dasarnya dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wala unsabihi wal unsibihi wa ma'rifatihi. Hati kita ini sangat butuh sekali berdekatan dengan Allah dan butuh sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri ma'rifatiha billahi wa mahabbatiha lahu yakunu dzikraha lahu. Sejauh mana hati kita ini mengenal Allah, sejauh mana hati kita ini mencintai Allah, sejauh itu pula hati kita ini akan terus tertambat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadza 'ala al-qawli bi anna dzikrallahi dzikral 'abdi li rabbih min tasbihin wa tahlilin wa takbirin wa ghairi dzalik. Ini jika kata-kata zikir kita maknai dengan berzikir yang merupakan tasbih, tahlil, tahmid dan semisalnya. Artinya dalam memaknai kalimat zikrullah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ini ada tafsiran dari ulama yang mengatakan bahwasanya makna zikrullah adalah banyak berzikir kepada Allah, mengucap alhamdulillah, mengucap astaghfirullah, mengucap subhanallah. Maka kalau kita semakin cinta sama Allah, semakin banyak kita
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran yang kedua, qila innal murada bi dzikrillahi kitabuhu alladhi anzalahu dzikra lil mu'minin. Fa ala hadha ma'na tuma'ninatul qalbi bi dzikrillah. Ada makna yang lain, ada tafsiran yang lain dari para ulama yang dimaksud dengan zikrullah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ini, yaitu dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim, di mana dengannya hati kita akan menjadi tenang. Annaha hina ta'rifu ma'anil Qur'an wa ahkamahu tatma'innu laha. Hati kita itu kalau bisa meresapi makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dia akan tenang. Dia yang udah bisa bahasa Arab, ya, insyaallah bisa langsung membuktikan itu. Lagi baca Al-Qur'an, langsung otomatis tahu artinya, langsung otomatis paham maknanya, yakin insyaallah hatinya akan langsung tenang. Misalnya lagi nggak suka sama seseorang, mendongkol sama seseorang, ternyata Allah pertemukan kita dengan sebuah ayat yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang sedang kita alami. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka beriman akan berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan jangan engkau biarkan adanya ghil dalam hati kami terhadap saudara-saudara kami." Tadi kita di awal pembahasan, ghil artinya apa? Segala hal penyakit yang mengganggu ketentraman hati, hasad, su'udzon, ya, dan yang semisalnya terhadap orang lain. Begitu melewati ayat ini, ya Allah, ini ayat menjelaskan sifat karakternya orang mukmin, di mana di antara karakter orang mukmin itu nggak gampang hasad sama mukmin yang lain, nggak gampang suudzon sama mukmin yang lain. Itu otomatis akan terkikis nongkolnya kita, keselnya kita, suudzonnya kita kepada mukmin yang lain. Maka kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tahu artinya, paham maknanya, insyaallah enggak butuh waktu lama untuk segera menenteramkan hati kita. Di mana kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sungguh-sungguh luar biasa, memiliki makna yang sangat agung. Ya, pemilihan kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an tidak sebagaimana ketika seorang manusia menulis karya tulisnya, yang harus dia pikirkan, bahkan setelah difikirkan pun masih salah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Maka yang kedua adalah dengan berzikir kepada Allah, dan berzikir kepada Allah maknanya ada dua, yaitu dengan banyak menyebut asma Allah dalam zikir-zikir yang biasa kita ucapkan, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lainnya. Makna yang kedua adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an dan meresapinya. Bukan cuma sekedar membacanya saja. Contoh nih, Bapak baca firman Allah dalam surah Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud, wa huwal ghafuru al-wadud, dialah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Ini arti namanya, bukan makna. Ini arti, bukan makna. Apa beda arti dengan makna? Makna itu jauh lebih dalam. Arti itu cuma peralihan dari bahasa ke bahasa yang lain. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kalau sekedar arti doang, biasanya jarang menyentuh hati kita. Tapi kalau sudah masuk ke maknanya, dan ini bisa kita ketahui dari kitab-kitab tafsir para ulama, barulah kita akan tersentuh di sana. Apa kata Syekh Hasadi rahimahullah ta'ala? Ya, ini karena anak baru ngajar kemarin jadi masih ingat, alhamdulillah nih muncul contoh ini. Beliau mengatakan dalam ayat ini, surah Al-Buruj,
Allah menggandengkan sifat Maha Pengampun dengan Maha apa? Pengasih. Ini untuk menunjukkan bahwa siapa saja yang bertaubat kepada Allah bukan hanya sekedar diampuni, akan tetapi juga akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga akan disayangi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mungkin selama ini pahamnya kalau minta ampun yang didapat ya ampunan, kan begitu? Ya. Minta maaf yang didapat ya maaf. Ternyata enggak. Bukan cuman ampunan dan maaf yang akan kita dapatkan saat kita taubat, saat kita istighfar, lebih dari itu. Ampunan serta taubat akan kita terima, tambahannya berupa apa? Cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Kok bisa luar biasa? Contoh, ada orang bikin salah sama kita, zalim sama kita, benar-benar zalimnya luar biasa, sampai akhirnya dia menyadari kezalimannya terhadap kita, kesalahannya kepada kita. Terus apa yang dia lakukan? Minta maaf ke kita. Kita yang punya jiwa pemaaf biasanya akan memberikan maaf. Ya udah, kita maafkan. Pertanyaannya, apakah kita sampai jadi sayang banget sama dia? Enggak akan. Ya, kita ngasih maaf ke dia aja udah bagus. Ya, karena dia sudah sangat zalim kepada kita, tapi dia sudah mau menyadari kesalahannya, dia mau minta maaf, kita kasih maaf dia. Kalau kita sampai jadi menyayangi sekali dia gara-gara dia cuma minta maaf, kayaknya enggak. Ya, kayaknya enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, ada orang bikin salah, ada hamba bikin salah kepada Allah, luar biasa salahnya. Tapi kalau dia mau minta maaf, dia mau minta ampun, Allah akan maafkan dia, ampuni dia, bahkan Allah akan sayangi dia. Berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafuru al-wadud. Lagi banyak dosa kita nih, lewat ayat ini tahu artinya, paham maknanya, tentrem enggak hati kita? Tentrem. Terbuka enggak optimisme kita untuk bisa dapat kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Terbuka. Setelah tadinya sempat ngerasa pesimis, ya Allah dosa saya udah banyak banget rasanya. Ya. Udah dapat maaf aja udah bagus. Ini ternyata bukan cuma dimaafkan sama Allah, bahkan dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita dapat dari mana? Dari Al-Qur'an. Apakah sekedar membacanya? Tentu tidak. Tahu artinya, paham maknanya. Bagaimana bisa paham maknanya? Ya dengan membaca tafsir dari para ulama. Bagaimana mereka menjabarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua tafsiran terkait makna zikrullah. Yang pertama, banyak berzikir dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mentadabburi, meresapi, merenungi Al-Qur'an. Makin banyak kita baca Al-Qur'an, meresapi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, makin tenanglah hati kita. Makin tenanglah hati kita. Sebab yang keberapa, Bapak? Keempat, ketiga. Keempat ya. Satu, iman kepada Allah. Dua, kepada takdir. Ketiga, berzikir. Dengan kedua maknanya, dua-duanya diamalkan nggak masalah. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman, beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan berikan dia penghidupan yang tentram, penghidupan yang baik. Catatannya beramal soleh. Penghidupan yang baik tentu bukan secara zahir saja, bukan secara lahiriah saja, lebih dari itu ketentraman batin. Makanya ayat ini, kehidupan yang baik, oleh sebagian para ulama ditafsiri dengan sifat qanaah. Allah katakan apa? Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, dan dia beriman,
kami akan berikan kehidupan yang baik untuk dia. Kehidupan yang baik itu apa? Kata para ulama, diberikannya kita sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu artinya apa? Kalau bahasa mudahnya, sampai sekarang padanan yang kelihatannya paling mendekati kata qanaah justru dari bahasa Arab, bahasa Jawa. Itu apa? Nerimo. Ya? Iya enggak? Itu. Tapi boleh dikoreksi kalau salah. Ya, intinya kita sudah menerima dengan enjoy, dengan bahagia, dengan syukur apa yang Allah berikan. Ya. Enggak muluk-muluk untuk urusan dunia. Orang yang qanaah tentram enggak hatinya? Tentram. Dia enggak akan diganggu oleh nikmat Allah yang dikucurkan kepada orang lain. Dia biasa, asalkan diri dan keluarganya sudah cukup kebutuhannya, sudah alhamdulillah. Ya kan enak kalau kita qanaah, istri qanaah, anak-anak qanaah, tentram hidupnya. Coba kalau nggak punya sikap qanaah, benar-benar apa istilahnya, haus dunia, benar-benar nggak pernah ngerasa terpuaskan dengan nikmat yang sudah ada. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah punya satu lahan emas, pengen lahan emas yang kedua. Sudah punya lahan emas yang kedua, pengen punya lahan emas yang ketiga. Tidak ada yang membuat dia berhenti puas kecuali ketika tanahnya masuk ke dalam mulut. Artinya apa? Kematian. Ya. Maka dengan beramal saleh dan tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketentraman hati kepada kita. Dan salah satu bentuk amal saleh yang jelas, dan ini boleh juga dijadikan sebagai sebab yang kelima, adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah satu kelompok manusia, satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca firman-Nya dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan pasti akan turun ketenangan pada diri mereka. Ya. Di majelis ta'lim itu kan tentrem mati, sampai pulas ya sebagian. Bangun-bangun udah selesai, orang udah pada nggak ada ya. Khutbah Jumat, siapa yang nggak tidur coba? Bahkan sampai ada candaan begitu, yang nggak bisa tidur coba deh hadiri khutbah Jumat deh, ntar insya Allah bisa tidur ya. Saking tentremnya dia, benar-benar utang-utang itu lupa ya, masalah-masalah yang di luar sana lupa, nanti keluar inget lagi ya. Makanya banyak-banyak hadiri majelis ilmu supaya nggak ditagih hutang gitu, nggak, supaya tentrem hatinya ya. Karena di sana akan kita dengarkan penjelasan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasadi menafsiri surah An-Nahl ayat 97 dengan berkata, wa dzalika bituma'ninati qalbihi. Kehidupan yang baik maksudnya adalah dengan ketentraman hatinya, sukuni nafsihi, ketenangan jiwanya, wa adamil iltifati lima yushawwishu alaihi qalbah, dan tidak mempedulikan segala hal yang merusak ketentraman batinnya. Di antara hal yang merusak ketentraman batin ini sekarang, sikap, kalau kata anak sekarang, kepo. Apa kepo itu? Pengen tahu urusan orang lain. Itu sebenarnya mengurangi ketentraman hati kita tuh. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita enggak tahu urusannya orang lain? Di antara hikmahnya supaya kita fokus sama urusan sendiri. Kita urusan sendiri aja udah bikin pusing. Ya, malah pengen tahu urusannya orang lain. Udah bagus enggak tahu penghasilannya orang lain, malah cari tahu penghasilannya orang lain. Pusinglah dia. Ya. Tadinya udah bersyukur dengan penghasilannya, gara-gara tahu penghasilannya orang lain, mulai berkurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara bentuk kehidupan yang baik adalah kita dibuat oleh Allah tidak mempedulikan hal yang merusak ketenangan hati kita. Ya, itu salah satunya sikap ingin tahu kebutuhan atau urusannya orang lain. Wa yarzuquhu Allahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki yang halal dan thayyib dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini adalah makna penghidupan yang baik, kata beliau rahimahullahu taala. Tentramnya jiwa, tenangnya hati, tidak memperdulikan hal yang merusak ketenangan hatinya.
Ya, tidak mempedulikan hal yang merusak ketenangan hatinya. Nggak peduli sama komentar negatif orang. Asalkan kita berada di atas kebenaran Allah, lanjutkan. Ya, kadang kan ada orang yang mentalnya tuh gampang banget kebawa sama omongannya orang lain. Orang ngomong apa langsung dipikir. Orang nggak ngomong dia mikir lagi. Ya, ini kan kebangetan. Ya, jadi hidupnya itu kayaknya tergantung sama penilaian dari orang lain. Udahlah, udah. Ini umumnya kayaknya biasanya ibu-ibu kayak gini. Ya, nggak kuat denger komentar-komentar orang lain. Ya, dikatain begini atau nggak dikomenin juga pusing, dikomenin tambah pusing begitu. Ya, makanya apa? Berusahalah untuk nggak usah terlalu peduli dengan hal-hal yang merusak ketentraman batin kita. Ya, kalau kira-kira ya gaul sama banyak orang justru merusak ketenangan hati kita, udah kurangi saja intensitas pergaulan dengan banyak orang. Menarik diri dari orang lain, dari khalayak tidak masalah, ya, asalkan tidak memadaratkan orang lain, tidak memadaratkan diri kita juga. Kemudian yang kelima, meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu kan ada dua, ya. Kalau enggak meninggalkan perintah, kalau enggak melakukan larangan. Jadi maksiat itu dua. Bukan cuman melakukan larangan saja, tapi meninggalkan perintah juga termasuk kemaksiatan. Ya. Maksiat itu ada dua, imma meninggalkan perintah, wa imma melakukan larangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Kebaikan artinya adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sedangkan dosa adalah suatu hal yang kamu sembunyikan di dalam dirimu dan kamu tidak suka ketika orang lain mengetahui hal itu. Ya, berusaha kita anggap itu sebagai aib bagi kita. Itu berarti dosa. Dan itu mengganggu ketentraman kita. Ya. Makin sering kita banyak dosa, makin kita enggak tenang. Ya, walaupun kita berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang baik, kita merasa banyak dosanya. Walaupun mungkin teman kita merasa hal yang sama, tapi kan kita enggak tahu. Intinya kita fokus sama diri kita, di mana kita ngerasa enggak tenang gara-gara banyak dosa. Meninggalkan perintah atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan definisi kemaksiatan atau bentuk kemaksiatan. Maksiat yaitu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya atau justru melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Di sini siapa yang nggak pernah dizalimi? Insya Allah kita semua pernah dizalimi orang lain. Entah mereka sengaja, entah mereka tidak sengaja, pasti pernah. Atau bahkan mungkin kita yang zalim. Jangan-jangan kita yang zalim nih, ya? Nah, mudah-mudahan tidak. Maka di antara sebab yang akan mendatangkan ketenangan batin adalah banyak memaafkan orang lain. Contoh yang paling atau di antara contoh yang paling jelas dalam masalah ini adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memberikan maaf kepada saudara-saudara yang berniat untuk menyingkirkan beliau, mencelakai beliau, sampai akhirnya keadaan berbalik. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam kejayaannya, sementara mereka dalam kesusahannya, dipertemukanlah mereka oleh Allah dalam istana. Kemudian mereka menyadari yang di hadapan mereka yang mereka kira adalah seorang raja atau pemimpin, ternyata adik mereka sendiri yang mereka dulu sempat buang ke dalam sumur. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada balas dendam kepada kalian, tidak ada celaan kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ka'anni anzuru ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya
darabahu qaumuhu fa'adnahu wa huwa yamsihu ad-dama an wajhihi wa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi yang sebelumnya, di mana mereka disakiti, dipukuli oleh kaumnya, dan Nabi itu sambil mengusap darah yang mengucur di keningnya, mereka berkata, ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan terhadapku. Maka dengan berikan maaf kepada orang lain, kita akan lebih tenang. Makanya nanti sebelum ahlul jannah masuk ke dalam jannah, akan ada satu hal yang Allah berlakukan kepada calon ahlul jannah itu. Apa? Qisas. Ya, urut-urutannya di antara peristiwa-peristiwa yang panjang di akhirat itu, yang akhirnya kan di surga yang mukmin kan. Tapi sebelum masuk surga apa yang terjadi? Qisas dulu. Qisas terlebih dahulu antara zalim dan yang dizalimi. Supaya apa? Supaya benar-benar bersih. Yang zalim bersih dari kezalimannya, yang dizalimi bersih dari kesedihannya, kekecewaannya, kekesalan hatinya. Coba apa jadinya kalau yang dizalimi sama yang menzalimi sama-sama masuk surga di derajat yang sama, ketemu? Atau bahkan yang dizalimi ngelihat, orang zalimin saya nih dulu di dunia, kok derajatnya lebih tinggi. Apa kira-kira yang terjadi? Akan mengurangi kenikmatan yang dia rasakan. Makanya Allah adakan qisas dulu terhadap di antara mereka. Kemudian setelah itu apa? Allah cabut dari dada-dada mereka sifat kedengkian, sifat enggak suka, dongkol, dendam dan lain sebagainya. Ya. Jadi ayat ini subhanallah menjelaskan kepada kita bahwasanya hal-hal yang demikian sangat mengurangi bahkan mempengaruhi ketentraman batin kita dalam menjalani kehidupan dunia. Yang ketujuh, memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan hidayah untuk hatinya. Alqamah pernah ditanya tentang makna ayat ini, beliau mengatakan, "Huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu fayalam annaha min indillah fayusallim wa yarda." Ayat ini sedang bercerita tentang seseorang yang kena musibah dan dia pun sadar, paham bahwa musibah yang mengenai itu adalah takdir dari Allah, hingga dia pun menerima musibah itu dan dia pun ridha. Kalau sudah menerima dan ridha, pastilah tenang hatinya. Orang-orang yang gak tenang saat terkena musibah gara-gara dia masih belum ridha sama musibah yang Allah berikan, masih ngerasa gak pantas gitu dapat musibah itu, harusnya orang lain yang dapat, atau harusnya gak perlu dapat musibah itu, hingga akhirnya berpikir terus kenapa, bukan ingin introspeksi, akan tapi apa? Karena ngerasa gak terima. Gimana hatinya akan tenang kalau sikapnya masih begitu saja kepada musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebelum Allah ciptakan dia, sebelum Allah ciptakan bapak ibunya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal tentu tidak berarti tidak berusaha. Kita tetap berusaha sambil terus mempertebal tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal tanpa usaha saja keliru. Atau orang yang berusaha saja tanpa tawakal juga keliru. Yang benar adalah yang menggabungkan antara keduanya. Dia tetap berusaha dan dia terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, menjauhi sikap hasad. Menjauhi sikap hasad. Sebagian ahli hikmah berkata, "Ma ra'aitu zaliman asbaha bimazlumin minal hasud. Nafasun daim wa hammun lazim wa qalbun haim." Aku tidak pernah melihat seorang yang zalim tapi lebih serupa dengan orang yang dizalimi melebihi orang yang hasad.
Orang hasad itu kan aslinya zalim atau dizalimi? Zalim. Tapi sebenarnya dia di waktu yang bersamaan juga jadi orang yang dizalimi. Siapa yang menzalimi dia? Yang jadi pertanyaannya, siapa yang menzalimi dia? Jawabannya adalah dia sendiri yang menzalimi dirinya. Dia sendiri yang menyiksa batinnya dengan bersikap hasad. Sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka itu zalim terhadap Nabi Yusuf, tapi di waktu yang bersamaan diri mereka pun dizalimi. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu mereka sendiri, berbuat kejahatan. Makanya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebut sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mencampur adukan antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Nah, orang yang hasad adalah orang yang tidak tentram hatinya, karena dia tidak pernah bisa menerima ketentuan Allah. Dan orang yang hasad adalah orang yang sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa begitu? Karena saat dia hasad, itu seakan-akan dia menyatakan kepada Allah bahwa dirinya lah yang lebih pantas mendapatkan nikmat yang sedang dia hasadi ketimbang saudaranya. Loh, kok dia yang dapat sih Allah? Harusnya kan saya yang selama ini berusaha, saya yang selama ini bekerja keras. Kenapa dia yang berhasil? Kenapa yang dia sukses? Bukannya saya. Seakan-akan dia lebih ngerti, lebih tahu, lebih paham mana yang seharusnya terjadi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih saja hasad, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ngerasa tenang. Oleh karenanya, di antara obat hasad yang paling manjur adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad dalam urusan dunia tentu ya, bukan dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dalam urusan dunia untuk melihat kepada orang yang lebih memprihatinkan kondisinya dibanding kita. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang-orang yang kondisinya lebih prihatin dibanding kalian, ada di bawah kalian. Dan jangan terus memandang kepada mereka yang kondisinya ada di atas kalian. Yang demikian akan membuat kalian lebih menghargai nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Ketika kita punya misalnya motor, ternyata masih ada orang yang belum punya motor, atau motornya ternyata lebih tragis daripada punya kita. Dengan demikian kita akan lebih menghargai, alhamdulillah motor saya masih starter elektrik, nggak perlu diengkol, diselah, yang sampai kemeringat juga nggak nyala-nyala itu motor, alhamdulillah. Kalau kita ngelihatnya ke orang yang di atas, kita jadi nggak menghargai nikmat yang Allah sudah sampaikan, berikan kepada kita. Tapi tentunya hadis ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak memberikan kecukupan kepada keluarga. Udah jelas-jelas keluarganya benar-benar sangat kekurangan. Dia cari-cari siapa yang lebih kurang dari dia, untuk menjadi pembenaran atas kemalasannya itu. Enggak demikian. Kita disuruh bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga tetap disuruh untuk qanaah, menerima dan mensyukuri segala nikmat Allah yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Tidak hasad kepada orang lain, tidak hasad kepada orang lain. Orang yang boleh kita hasadi atau kita hasad kepada dia cuma dua. Orang yang Allah berikan ilmu, kemudian orang itu bisa mengamalkannya. Orang yang Allah berikan harta, kemudian orang itu bisa menginfakkan hartanya. Kita boleh hasad kepada mereka. Maksudnya apa? Supaya kita termotivasi, bisa jadi seperti mereka. Oh, dia aja belajar agama bisa kok. Dulu dia kayaknya baca Al-Qur'annya sama kacaunya deh sama saya deh. Bahkan kalau nggak salah yang ngajari Iqra dia tuh saya. Tapi sekarang bacaan Qur'annya udah bagus, jadi imam sekarang. Sementara saya masih begini-begini aja. Kita boleh nggak hasad sama dia? Boleh.
dalam artian yang positif. Maksudnya apa? Supaya mendorong kita mau belajar supaya bisa seperti dia atau bahkan lebih baik, ya. Atau kita melihat saudara kita yang sangat hebat sekali dalam mendermakan hartanya sementara kita belum bisa. Kita melihat dia, hasad kepada dia, pengen jadi kayak dia, boleh tidak? Boleh. Karena ini hasad dalam artian yang tidak sebenarnya, yaitu dalam artian yang positif, gunanya untuk mendorong kita untuk jadi orang yang lebih baik dalam urusan akhirat. Saudara kita bisa berilmu, kita kok nggak bisa? Insya Allah kita bisa. Saudara kita bisa bersedekah, kita kok nggak bisa? Insya Allah kita bisa. Makanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Nabi SAW yang fuqara, yang fakir, miskin, ketika ada orang-orang kaya yang selalu mendonasikan hartanya, mereka punya kepinginan nggak? Punya. Wajar, normal, dan itu yang harusnya ada. Malahan mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya di antara kita sudah pergi melenggang dengan membawa pahala yang banyak. Kok bisa? Para sahabat ini mengatakan, yasumun kama nasum. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, puasa. Mereka bisa puasa sebagaimana kami bisa puasa, pahalanya sama. Yusallun kama nusalli. Mereka juga bisa sholat sebagaimana kami bisa sholat. Pahala kami dalam hal yang seperti ini masih sama dengan mereka pencapaiannya. Tapi giliran masalah harta, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan harta yang lebih, sementara kami tidak bisa. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi SAW menjelaskan, alaysa fi kulli tasbihatin sadaqah, wa fi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah. Bukankah dalam tasbih kalian ada nilai sedekahnya? Nilai tahmid kalian juga ada nilai sedekahnya. Takbir kalian juga ada nilai sedekahnya. Bahagialah para sahabat fuqara ini dengan solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bisa sedekah dengan cara banyak bertasbih, bertahlil, dan bertahmid, bertakbir. Akhir-akhirnya hadis ini juga diketahui oleh sahabat-sahabat yang kaya tadi. Akhirnya apa? Mereka pun juga ikut mengamalkan. Ketinggalan lagi yang fakir miskin. Datang lagi mereka kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, mereka sudah mengetahui apa yang kau ajari kepada kami. Mereka pun mengamalkannya sebagaimana kami mengamalkan. Nabi hanya tersenyum dan mengatakan apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bismillah. Jadi menjauhi sikap hasad merupakan cara yang ampuh biiznillah ta'ala untuk membuat hati kita lebih tentram. Yang kesembilan, jujur. Bersikap jujur. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mendefinisikan jujur dengan definisi yang sangat-sangat mencakup. Beliau mengatakan jujur adalah memberitakan sebuah peristiwa dengan sebagaimana yang terjadi, sesuai dengan yang terjadi. Artinya jujur itu bukan sekedar ucapan, tapi juga menyangkut perbuatan. Ya, kalau jujur dalam ucapan atau tidak jujur dalam ucapan kita insya Allah udah tahu. Tapi tidak jujur dalam perbuatan gimana bentuknya? Ya kepura-puraan. Yang hobi main sepak bola atau futsal barangkali, yang suka diving siapa? Pura-pura jatuh karena dilanggar oleh lawannya supaya dapat free kick, ya, tendangan bebas. Atau supaya lawannya diberikan hukuman oleh wasit, pura-pura ya mengerang kesakitan, padahal mah kesenggol juga enggak, ya cuma nyaris terjadi kontak aja, tapi dia jadikan itu sebagai momen kesempatan untuk meraih ya keuntungan bagi timnya. Itu jujur tidak orang? Tidak jujur, ya. Atau barangkali handball, tangannya menyentuh bola, padahal itu kan nggak boleh kecuali kiper. Ya dia nggak mau jujur, ya. Enggak sini ya. Dia naikin padahal tadinya di bawah yang kena.
itu juga nggak jujur. Maka jujur adalah mengabarkan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Dan jujur menghadirkan ketentraman, ya. Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang kau ragukan dan ambil yang tidak kau ragukan. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibah. Karena sesungguhnya, ya, kejujuran itu akan membawa ketenangan. Mending pahit sebentar, tapi habis itu tenang. Ya. Sementara kebohongan akan membawa ketidaktenangan. Muttafaqun akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi mendingan jujur. Ya, walaupun mungkin kita harus menanggung konsekuensinya, tapi setidaknya insyaallah kita akan tenang daripada dibayang-bayangi terus atas kesalahan yang kita tutup-tutupi, ya. Terus gimana bapak terhadap istri atau ibu terhadap suaminya? Apakah harus jujur? Harus juga, ya. Tetap harus jujur. Supaya semua masing-masing juga tahu hak-hak yang kiranya masih harus ditunaikan. Barangkali suami punya hutang, sampaikan kepada istri. Kalau nanti ternyata sampai meninggal dunia hutang belum terselesaikan, setidaknya, ya, ada orang-orang yang sudah kita amanahi untuk berusaha menyelesaikannya. Kita juga berusaha untuk menyelesaikannya semasa hidup kita. Maka jujur akan membawa ketenangan, sementara kebohongan justru akan membawa kegelisahan. Kemudian yang ke-10, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, bersikap husnudzan. Bersikap husnudzan. Husnudzan artinya apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa yang Allah telah takdirkan, yang Allah kehendaki. Yakinlah bahwasanya apa saja yang Allah putuskan itulah yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin sementara ini kita rasa enggak enak, pahit, enggak nyaman, akan tapi yakinlah pasti ada hikmah baik yang Allah inginkan setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang zalim. Allah adalah zat yang sangat baik terhadap hamba-hambanya. Allah ingin menempa keimanan kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, maka diberikanlah kita sebagian ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sebagian besar kita sudah merasakan hal itu. Terkena sebuah ujian dari Allah, ternyata di balik ujian itu ada nikmat yang sangat besar yang sudah Allah siapkan buat kita. Makanya banyak-banyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau husnudzan, atau kita enggak mau husnudzan alias suudzan, toh takdir akan tetap terjadi. Enggak akan berubah sama sekali sebagaimana yang Allah sudah takdirkan jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan kita. Maka banyak-banyak husnudzanlah, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua kepada hamba-hamba Allah. Ya, apalagi orang-orang itu kita kenal sebagai orang-orang yang baik, yang insya Allah mereka tidak akan sengaja menzalimi kita. Husnudzan kepada mereka insya Allah akan lebih tenang daripada kita spekulasi, tebak-tebakan, ya, nyari-nyari kesalahannya, nyari-nyari kekurangannya, nyari-nyari kejelekannya, maka tidak akan pernah mententramkan, menenangkan hati kita. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan banyak-banyak prasangka, karena banyak prasangka adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan suka nebak-nebak, ya. Kalau masih bisa dibawa kepada tafsiran yang baik tentang sikap saudara kita, sudah dianggap baik aja. Misalnya gimana? Kok saudara kita ini biasanya nyapa, sekarang enggak nyapa? Barangkali dia tadi enggak ngelihat kita. Itu tafsiran yang baik, tidak baik. Jangan, sombong kali dia sekarang enggak mau nyapa. Mentang-mentang udah punya mobil, dulu motor aja bonceng sama saya. Jangan begitu. Kayak begitu bagaimana bisa tenang? Enggak akan pernah tenang hatinya. Ya, kok sekarang dia kalau ngomong kayaknya enggak ramah sih. Cuma balas WA saya cuma sepatah dua patah kata, padahal dulu ramah. Ya sudah, kita husnudzankan saja.
Barangkali dia lagi sibuk, barangkali dia lagi banyak kerjaan, barangkali dia lagi banyak urusan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Udah tenang, selesai urusan kita. Ya. Coba kalau kita suudzon kepada dia, udah nggak ada selesai-selesainya hingga akhirnya apa? Merusak ketenangan batin kita. Kemudian yang ke-11, masyarul muslimin, sedikit lagi kita selesaikan, adalah dengan pernikahan. Ya, alhamdulillah mayoritas yang hadir di sini sudah menikah, sudah berkeluarga. Maka harusnya menikah itu menghadirkan ketentraman. Yang belum tentram dengan pernikahan berarti nikah lagi. Yang ini dulu dimaksimalkan, ya, diperbaiki dulu. Barangkali ada yang nggak beres, ya, dalam keluarga kita. Barangkali masih ada dosa yang terjadi dan kita biarkan dalam rumah kita sehingga ketentraman itu tidak juga datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan. Untuk apa? Untuk kalian sakinah terhadap mereka, merasa tentram dengan adanya mereka. Suami tentram dengan hadirnya istri, istri tentram dengan hadirnya suami. Nah, jangan cuman menuntut, tapi juga berusaha memenuhi. Jangan cuma berpikir istri saya kok nggak nentremin saya ya, tapi jugalah berpikir gimana saya bisa menentramkan hati istri. Istri juga sama. Jangan cuma menuntut kok suami saya nggak menentramkan hati saya ya, tapi hendaknya dia juga berpikir gimana saya bisa menjadi penentram hati suami. Yang lebih dikedepankan sikap tanggung jawab, bukan hanya sekedar menuntut haknya. Kalau sudah sama-sama menyadari hal yang demikian, insya Allah hidup kita enak, hidup kita tentram, tanpa harus ada sikap saling menuntut. Kamu kok nggak begini, kamu kok nggak begitu. Mendingan apa? Kita evaluasi masing-masing diri kita sendiri-sendiri. Yang suami mengevaluasi kekurangannya, begitu juga yang istrinya. Ya, kalau sudah demikian, insya Allah akan hadir ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga. Dan rumah tangga yang tentram adalah rumah tangga yang terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kadang ada orang bikin bikin semacam gambar begitu ya. Makin dekat suami dan istri kepada Allah, semakin dekat hati mereka. Ya, dibuatnya gambar seperti piramida begitu. Suami di kanan, istri di kiri, Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, semakin dekat mereka dengan Allah, masing-masing berusaha mendekatkan dirinya, semakin dekat juga diri mereka. Di mana tadinya di bawah, mereka sama-sama jauh dari Allah, hati mereka pun berjauhan. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat juga hati mereka berdua. Ya, berusahalah untuk mengetahui kewajiban diri masing-masing. Maka jangan begini nih. Jangan sampai kajian buat suami didengar sama istri, kajian buat istri didengar sama suami. Kenapa? Bukannya introspeksi, malah dapat senjata ya untuk menyerang pasangannya. Yang laki dengerin kajian buat istrinya, yang perempuan dengerin kajian buat suaminya. Nggak akan introspeksi kalau kayak begitu. Ya, yang ada dia malah dapat senjata baru untuk menghabisi pasangannya ini, ya. Istrinya dengar kajian yang diperuntukkan buat para suami. Tuh dengerin tuh Pak, begini, ya. Malah dapat senjata. Dia lupa dia juga punya kesalahan yang harus diberesin. Suaminya nggak kalah. Dia cari kajian ustadz yang diperuntukkan buat para istri. Tuh Bu, dengerin tuh, banyakan penduduk neraka adalah wanita, ya. Gara-gara mereka tidak mensyukuri pemberian suami, ya. Harusnya Pak, suami dengerin kajian yang memang diperuntukkan buat suami. Istri juga sama, dengerin kajian yang diperuntukkan buat istri. Maka buku yang harusnya dimiliki oleh suami adalah buku yang terkait dengan kesalahan-kesalahannya, bukan kesalahan-kesalahan para istri atau istrinya. Hingga akhirnya nanti dia carikan pasal begitu ya. Kamu kesalahan 2 hari ini ya. Tidak
mensyukuri pemberian suami, ya. Istri juga nggak kalah, punya buku yang berisi kesalahan-kesalahan para suami. Kan ada buku tuh, kalau nggak salah Ustaz yang dulu Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, ya, dosa-dosa suami terhadap istri. Sebaliknya juga ada dosa-dosa istri terhadap suami. Bacanya jangan kebalik, ya. Bacanya jangan kebalik. Yang suami tetap membaca catatan dosa dirinya terhadap istrinya, yang istri tetap membaca catatan dosa dirinya terhadap suaminya, ya. Supaya apa? Supaya bisa evaluasi, supaya bisa introspeksi, bukan saling cari senjata untuk melumpuhkan lawannya. Ini bukan peperangan, ya. Ini sedang membangun bahtera. Dan suami dan istri, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perumpamakan seperti apa? Libas. Libas itu artinya apa? Pakaian. Antum libasul lahum, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Kalian wahai para suami adalah pakaian bagi istri. Dan mereka para istri adalah pakaian bagi kalian para suami. Di antara sifat yang sangat khas pada pakaian itu apa sih? Melindungi, menutup aurat, menutup aib. Harusnya kan begitu, memperindah. Maka apa? Harusnya suami menjadi pelindung bagi istrinya. Sama sebaliknya juga, istri menjadi pelindung bagi suami. Contohnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dapat wahyu. Azan ya? Hah? Bukan. Dapat wahyu. Dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi mengalami apa? Ketakutan luar biasa. Itu kan terjadi di gua, ya. Tahannus beliau menyendiri beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketakutan pulang. Beliau minta apa? Dasiruni, artinya apa? Selimuti aku. Sangat ketakutan dan menggigil hebat. Kemudian Khadijah datang radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah pun mengatakan, wallahi lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Allah tidak akan mungkin menyakitimu. Peristiwa ini bukanlah peristiwa buruk. Allah nggak mungkin jahatin kamu. Kamu adalah innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa tasduqul hadits wa tukrid dhaif. Engkau adalah seorang yang suka menolong orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang suka silaturahmi. Engkau adalah orang yang menanggung kebutuhan orang lain. Orang yang suka menjamu tamu. Intinya segala jasa-jasa baik Nabi Muhammad SAW dimunculkan oleh Khadijah supaya Nabi SAW semakin tenang dari rasa takutnya. Itu istri yang baik ya begitu, ya. Jangan malah suaminya habis ketakutan, nyaris ketemu begal, ya naudzubillah min dzalik, cerita ketakutan sampai rumah, malah dimarah-marahin, kapok, ya. Bilang jangan lewat situ ngeyel, ya. Naudzubillah min dzalik, jangan kayak begitu. Atau istrinya, ya, masak kemudian naudzubillah min dzalik terjadi insiden di dapur, malah disyukur-syukurin sama suaminya. Udah bilang enggak usah pakai begitu juga. Ngeyel sih kamu, ya. Enggak kayak gitu. Akan tapi apa? Berusaha mencarikan solusi, bukan memperkeruh keadaan, ya. Maka itulah sifat yang sangat khas pada pakaian, yaitu melindungi dan menutupi aib. Istri tutup aib suaminya, suami tutup aib istrinya. Jangan malah dijadikan sebagai bahan bicaraan dengan teman-temannya, ya. Karena aib istri adalah aib bagi kita juga, aib suami adalah aib bagi istrinya juga. Demikianlah karena Allah menjadikan mereka atau memperumpamakan mereka seperti pakaian bagi satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir barangkali sebelum diakhiri adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering kita panjatkan setidaknya di pagi dan petang adalah Allahumma ustur aurati wa amir rawati. Ya Allah, tutuplah aibku, kejelekan-kejelekanku, dan tentramkanlah rasa takutku. Ya, Allahumma ustur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan tentramkanlah rasa takutku. Tenangkanlah. Jangan sampai aku terus merasa takut dengan
tidak beralasan seperti ini. Salah satu doa. Ada lagi doa yang lain yang juga diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan, kegundahan, ketidakjelasan perasaan. Yang mana kata Nabi SAW, kalau kita membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan memahami, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa-rasa tidak nyaman dalam hati kita. Allahumma inni 'abduk, ibnu 'abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmu, 'adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Doa yang agak panjang, tapi insyaallah mudah. Maknanya sangat indah, luar biasa. Beliau bersabda dalam doanya, ya Allah, aku adalah hamba laki-lakimu, anak dari hamba laki-lakimu, maksudnya bapak kita, anak dari hamba perempuanmu, maksudnya ibu kita. Ubun-ubunku ada di tanganmu, berlaku segala hukummu terhadap diriku, adil segala ketetapanmu pada diriku. Aku meminta kepadamu dengan segenap nama yang engkau namai dirimu dengan nama itu, dengan segenap nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dengan segenap nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, dengan segenap nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu, agar hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk jiwaku, penentram hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihan dan kekalutanku. Maka barang siapa yang membaca doa ini dengan pemahaman dan keyakinan penuh, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perasaan tidak nyaman dari dalam hatinya. Allah jadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, penentram hatiku, wa nura sadri, cahaya bagi dadaku, wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan pengusir kekalutanku. Maka ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, dengan mengamalkan sebab-sebab ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kehidupan yang tenang, tentram pada jiwa dan hati kita, juga keluarga kita, agar kita semakin baik dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ahkam bis-shawab. Sebelum diakhiri, barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ibu yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, silakan. apakah kita boleh menjadikan dalil ala bidzikrillah tatma'innul qulub? Misalnya ketika kita menyuruh orang yang sedang dalam kesusahan atau mungkin kecelakaan atau apapun, kita biasa orang Jawa sering bilang nyebut atau istighfar. Apakah kita bisa menjadikan ayat tersebut sebagai dalil? Syukran. Apakah kita bisa menjadikan ayat tersebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub sebagai dalil untuk sebagaimana hal yang biasa dilakukan oleh orang Jawa ketika menjumpai temannya terkena musibah, menasehatinya dengan istilah apa tadi? Nyebut begitu ya. Bahkan kayaknya orang mana-mana juga gitu kayaknya ya. Nyebut gitu ya. Nah, benar. Ya. Karena apa? Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebahagiaan atau berada dalam kesedihan melainkan beliau berzikir. Hanya saja menentukan kalimat lafaz zikirnya itu yang mana, itu lagi yang butuh dalil. Ya. Apakah istighfar, apakah alhamdulillah, apakah subhanallah, ataukah masya Allah, itu yang butuh dalil. Adapun yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terkena musibah, pertama jelas mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Itu yang jelas dari Nabi SAW. Kalau nggak bisa gimana? Bahasa Indonesia boleh.
bahasa Indonesia boleh, ya Allah tolong berikan ganti yang lebih baik. Dan juga dari Nabi SAW, kalau dalam kondisi susah, beliau biasa mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau beliau mendapati hal yang beliau senangi, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau menjumpai hal yang tidak menyenangkan, beliau akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, artinya kalau menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengingatkan orang lain berzikir saat terkena musibah, boleh. Hanya saja zikir yang mana yang harus disebut, itu yang butuh dalil lagi. Itu yang butuh dalil lagi. Setidaknya ada 2 dalil yang menunjukkan, yaitu tadi doa ketika mendapatkan musibah, atau ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, misalnya udah pulang kerja capek-capek, ya, sampai rumah ternyata belum ada makanan, atau makanannya ya cuma ya seadanya lah intinya, ya, maka apa yang diucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, barangkali tadi istri sudah berusaha menyiapkan, qadarullah tangannya nggak sampai ke sana, ya ada saja pekerjaan lain yang menyibukkannya, ya, kayak Nabi SAW demikian. Atau bahkan Nabi SAW ketika pulang nggak ada makanan, beliau biasanya ngapain? Puasa. Ya, intinya bisa insyaallah, ya, menjadikan ayat itu sebagai landasan untuk mengingatkan orang lain berzikir saat terkena musibah. Hanya saja zikir yang mana yang diucapkan, lafaz yang mana yang diucapkan, itu yang butuh dalil lagi. Itu yang butuh dalil lagi. Apakah istighfar, apakah alhamdulillah, apakah Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, atau yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Yang silakan. kedua, dari pembahasan masalah ketentraman hati ini, sesuai dengan apa yang dilihat secara awam, secara umum itu, maka sebagian manusia itu mencari ketenangan hati dengan cara mengumpulkan harta, atau dengan cara misalnya, dia kalau paling sederhananya sekolah yang pandai, terus kemudian nanti dapat masa depan yang lebih baik, maka kemudian kita lihat mereka mendapatkan ketenangan hati. Sepenglihatan kita begitu. Nah, pertanyaan kami, apakah yang demikian itu termasuk ketentraman hati yang syar'i, atau ketentraman hati yang hanya sekedar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah juga menenteramkan hati siapa saja manusia. Demikian, afwan Ustaz. Ya. Apakah itu semua bisa disebut sebagai sebab ketentraman hati yang syar'i sebagaimana sebab-sebab tadi? Tergantung bagaimana cara mereka memperoleh semua itu. Bagaimana cara memperoleh semua itu? Misalnya salah satu contoh saja dari sekian banyak tadi, ya. Entah itu prestasi, entah itu pekerjaan, entah itu apalagi tadi? Harta, ya. Harta saja yang kita ambil sebagai contoh. Kalau diperoleh dengan cara yang halal, ya, caranya benar sesuai dengan syariat, kemudian hartanya halal, tidak ada unsur-unsur keharaman di dalamnya, tidak mustahil itu menjadi hal yang menenteramkan hatinya. Kenapa? Karena tadi di antara makna penghidupan yang baik yang Allah akan berikan adalah Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka, rezeki yang halalan thayyiban, sebagaimana kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Akan tetapi itu hanya salah satu bentuk dari turunan, ya, sebab yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu bentuk penghidupan yang baik dari Allah, di mana di antara bentuk penghidupan yang baik adalah Allah akan berikan dia rezeki harta halalan thayyiban dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Adapun menjadikan harta yang banyak secara tersendiri sebagai khusus, maka tidak, ya. Menjadikan kata-kata banyaknya harta merupakan sebab ketentraman hati yang ke-13, maka tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan yang demikian. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan
bahwasanya banyaknya harta akan menjadi sebab syar'i yang menenteramkan hati. Tapi kalau kita jadikan poin turunan daripada sebab yang sudah kita sebutkan tadi, jelaskan tadi, di antaranya adalah penghidupan yang baik yang Allah akan berikan bagi mereka-mereka yang beramal soleh, maka bisa dikatakan demikian. Tergantung kita menempatkan dia di mana. Apakah di poin turunan dari sebab yang sudah kita jelaskan, atau sebab syar'i yang belum kita jelaskan, ataukah kita jadikan sebagai poin tersendiri, sebagai sebab tersendiri. Maka kalau kita jadikan sebagai poin atau sebab tersendiri, jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya yang menjelaskan banyaknya harta akan menenteramkan hati, tidak ada, ya. Tapi kalau kita jadikan poin turunan sebagai sebab yang sudah kita sampaikan atau yang belum kita sampaikan, maka insyaallah masih bisa dimasukkan ke sana. Wallahu a'lam bissawab. Sudah barangkali, atau masih ada sebelum ditutup karena sudah azan? Sudah. Alhamdulillah, kita selesai kajian di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ketentraman hati dan ketenangan jiwa bagi kita semua, hingga kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.